Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang AWS. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Effendi Muarasi Mare, saya sendiri Faras Gigantara, lalu Muhammad Iqbal Farezi, Muhammad Rizky Mubarok, dan Kori Nuralim. Selamat menyaksikan video ini. AWS. Apa itu AWS? AWS merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan yaitu Automatic Weather Station, yang di dalam bahasa Indonesia berarti alat pengukur cuaca otomatis. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan menampilkan beberapa foto dari AWS. Nah, AWS ini merupakan sebuah alat yang dikembangkan dari alat sebelumnya, yaitu versi tradisionalnya, dan kini dibuat versi otomatis yang bertujuan untuk menghemat tenaga kerja manusia dan memungkinkan pengukuran di daerah-daerah terpencil. AWS atau Automatic Weather Station ini merupakan alat yang terdiri dari beberapa sensor terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan udara, suhu, kelembapan, arah, kecepatan angin, radiasi matahari, dan curah hujan yang direkam secara otomatis. Selanjutnya adalah apa fungsi dari AWS. AWS atau Automatic Weather Station memiliki fungsi untuk merekam dan memantau perubahan cuaca secara real time dan otomatis. Lalu, hasil dari pemantauan AWS dapat dilihat dalam bentuk grafik. Nah, AWS ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama real-time AWS. Real-time AWS ini digunakan untuk menghasilkan data meteorologi. AWS tipe ini biasa digunakan untuk pengamatan sinoptik, memonitor keadaan bencana alam seperti badai, banjir, dan air pasang. Lalu yang kedua ada offline AWS. Offline AWS merupakan AWS yang digunakan untuk menyimpan data baik di dalam ataupun di luar alat itu sendiri. Pengamat diperlukan untuk melakukan penyimpanan data dan mengolah data. AWS yang satu ini biasanya digunakan untuk bidang klimatologi atau melakukan survei. Lalu ada contoh dari data hasil AWS yang berupa grafik. Nah, ini yang pertama, lalu seperti ini, dan seperti ini. Kita akan membahas bagian-bagian dari AWS. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari AWS ini? Seperti yang kita dapat lihat, ini adalah gambar AWS. Nah, di AWS ini memiliki beberapa bagian-bagian. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar ini. Nah, gambar ini merupakan gambar dari bagian-bagian dari AWS. Nah, di sini ada lightning rod untuk menangkal petir. Lalu ada solar radiation sensor, pyranometer yang berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Lalu ada anemometer, wind speed and direction sensor untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Lalu di sini ada seluler antena. Lalu ada solar panel, ada hygrometer untuk mengukur kelembaban. Lalu ada data logger. Nah, data logger ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam AWS. Karena data logger ini adalah alat yang digunakan untuk memproses data dari pengukuran cuaca dan menyimpan data setelah diproses. Data logger adalah pusat dari AWS. Fungsi utama dari data logger adalah fungsi yaitu pengukuran untuk mengumpulkan informasi dari setiap sensor dan mengarsipkannya. Lalu ada fungsi perhitungan, memproses sebagian besar data meteorologi yang telah diambil. Lalu ada fungsi penyimpanan data, menyimpan semua data, baik pada memori sendiri maupun di kartu memori SD atau micro SD.
Lalu power supply. Fungsi power supply, data logger mengelola satu daya atau sumber untuk AWS dari baterai atau panel surya. Nah, dari solar panel ini dia mengelola sumber tersebut. Lalu ada fungsi komunikasi. Data logger mengelola pemindahan data ke server atau komputer. Protokol komunikasi yang dapat diolah oleh data logger dapat berupa GSM, GPRS, RTC, Wi-Fi, microSD, dan RS-232. Lalu setelah dari bagian data logger ini yang merupakan bagian paling penting atau pusat, ada rain gauge untuk mengukur curah hujan. Lalu ada grounding rod. Lalu pada beberapa AWS juga mempunyai ceilometer untuk mengukur ketinggian awan, lalu barometer untuk mengukur tekanan atmosfer, dan yang pasti adalah termometer untuk mengukur suhu. Lalu setelah dijelaskan tentang bagian-bagian dari AWS, kami akan menampilkan video yang telah kami ambil. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana penempatan dan pemeliharaan AWS serta cara perbaikan AWS. Yang pertama kita akan membahas tentang penempatan AWS. Penempatan AWS haruslah ditempatkan pada tempat yang terbuka, tidak terhalang bangunan ataupun pohon apapun yang bisa mempengaruhi suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan arah angin. Oleh karena itu, dalam melakukan penempatan AWS atau Automatic Weather Station, setidaknya harus berada sejauh 10 kali dari bangunan atau pohon apapun. Lalu, kita ke bagian pemeliharaan AWS. Pemeliharaan AWS dilakukan secara berkala, di dalam mingguan dan juga 6 bulanan. Pada mingguan, yang dilakukan adalah membersihkan kondisi lingkungan, membersihkan screen sensor suhu dan kelembapan udara, membersihkan selang sensor tekanan udara, membersihkan sensor tipping bucket dari kotoran, membersihkan permukaan solar panel. Lalu, untuk yang 6 bulanan, kita juga melakukan hal yang dilakukan pada saat mingguan, namun ditambah dengan pemeriksaan kinerja data logger dengan memeriksa data output setiap parameter sensor. Lalu pemeriksaan kinerja data output dengan download data dan tampilkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui apakah data itu normal atau tidak. Lalu pemeriksaan kinerja sistem satu daya dengan memeriksa output dari tegangan sistem satu daya tersebut. Lalu
Kita juga melakukan pemeriksaan kinerja sistem komunikasi dengan memeriksa ketersediaan data di server data, serta pemeriksaan interkoneksi perkabelan AWS. Lalu kita lanjut dengan bagaimana sih perbaikan untuk mengembalikan fungsi AWS pada saat AWS terjadi kerusakan. Nah, yang pertama kita harus mengacu pada buku manual. Lalu segala sesuatunya harus dicatat aktivitas perbaikan pada logbook peralatan. Lalu melaporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Dan apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, lakukanlah penggantian komponen. Dalam waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 3 kali 24 jam setelah diketahui kerusakan. Lalu yang paling penting harus melakukan laporan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara kerja AWS. Secara singkatnya atau secara sederhananya, cara kerja Automatic Weather Station atau disingkat AWS ini adalah dengan mengumpulkan data pengamatan parameter cuaca secara otomatis melalui sensor-sensor yang ada di AWS. Secara berkala, selanjutnya dikirim melalui jaringan GPRS atau General Packet Radio Service menggunakan layanan GSM atau Global System for Mobile Communication ke seluruh stasiun meteorologi yang ada di Indonesia. Lalu, sistem pengolahan data cuaca oleh AWS merupakan suatu gabungan dari disiplin ilmu elektronika dan informatika. Hasil yang diberikan oleh AWS adalah informasi yang bermanfaat untuk iklim dan cuaca, dan juga bagi Indonesia. Nah, AWS ini dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah terbuka yang bebas dari hambatan. Sensor cuaca yang mengirimkan data real-time langsung ke display. Pencatatan data cuaca dapat diprogram sesuai kebutuhan. Umumnya, pencatatan data setiap 10 menit sekali. Data yang tersimpan di data logger dapat dipanggil menggunakan data collect, atau juga pengambilan data dari data logger ke komputer. Dalam AWS, selain menggunakan listrik, juga menggunakan tenaga solar cell. Sehingga jika listrik padam, AWS tetap dapat bekerja atau dapat digunakan. Selanjutnya, apa sih tujuan penggunaan AWS? Nah, tujuan penggunaan AWS ini sangatlah banyak. Yang pertama yaitu menambah kepadatan jaringan yang ada dari data yang tersedia. Lalu yang kedua, mensuplai data cuaca di luar jam pengamatan. Yang ketiga, meningkatkan reliabilitas data hasil pengukuran karena menggunakan pengukuran secara digital. Yang keempat, untuk menjamin keseragaman data karena menggunakan cara pengukuran yang sama. Yang kelima, membantu para observer pemula. Yang keenam, mengurangi human error. Yang ketujuh, memperkecil biaya operasi karena sedikit menggunakan tenaga observer. Yang ke-8, mendapatkan pengukuran dan pelaporan dengan frekuensi yang tinggi atau banyak. Yang ke-9 atau yang terakhir, membantu pengamatan di bidang klimatologi atau meteorologi yang membutuhkan data dalam jangka waktu yang panjang. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan tentang AWS ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam video mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.